Mobil. Ya, ini kan baru selesai ya, beberapa saat yang lalu. Secara umum yang bersangkutan tentunya dimintai keterangan seputar dokumen, barang bukti elektronik, maupun mengklarifikasi keterangan-keterangan saksi yang lain, termasuk juga pengetahuan yang bersangkutan terkait perkara yang sedang disangkakan kepada yang bersangkutan maupun juga kepada tersangka lain. Kalau isinya apa tentunya saya tidak bisa menyampaikan kepada rekan-rekan karena itu sudah masuk di materi penyidikan. Ya. Hasil koordinasi saya dengan penyidik, yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir. Beberapa diantaranya saudara Saiful Bahri, ada juga saudari Maria Lestari, dan ada beberapa saksi lainnya. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan, dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan. Ya, kalau pemanggilan saudara HK kembali lagi, mungkin pertanyaannya apakah akan dipanggil kembali? Ya, pasti nanti yang bersangkutan akan dipanggil kembali, tetapi fokus penyidik saat ini adalah memenuhi unsur perkara di tindak pidana yang sedang disangkakan kepada beliau. Fokus utamanya adalah keterangan saksi-saksi yang belum hadir dan yang akan dipanggil kemudian untuk di perkara suapnya maupun di perkara pasal 21-nya. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi ya, rekan-rekan bisa bertanya, namun karena penyidikan ini juga masih berlangsung, sebagaimana banyak dari rekan-rekan meminta penjelasan alat bukti apa, baik itu surat, barang bukti elektronik, flash disk, maupun hal-hal lainnya, rekan-rekan ingin mengetahui, ingin menggali, dan itu kami pahami sebagai bagian dari kerja jurnalistik, namun penyidik saat ini belum bisa membuka apa isinya, karena
masih bersifat rahasia, dan itu kalau di tingkat penyidikan baru bisa ditunjukkan kepada yang pertama, itu kepada penguasa barang yang pertama. Yang kedua, kepada saksi-saksi yang diduga mengetahui perihal alat bukti yang disita tersebut. Jadi di tingkat penyidikan baru sebatas itu. Rekan-rekan dan masyarakat baru bisa mengetahui apa isi baik itu catatan maupun flash disk maupun mungkin ada laptop, barang bukti elektronik lainnya, nanti ada ruangnya pada saat perkara ini sudah dilimpahkan ke persidangan nanti. Ya, KPK menghormati tindakan hukum yang diambil pihak tersangka, Saudara HK, untuk mengajukan pra-peradilan, dan KPK tentunya akan menghadapi proses pra-peradilan tersebut dengan mempersiapkan segala persyaratan dan administrasi yang diperlukan. Jadi pada saat nanti waktunya sidang pra-peradilan dibuka, ya kita harapkan Biro Hukum yang mewakili KPK bisa hadir dan tidak ada hambatan dalam prosesnya. Tentunya KPK meyakini bahwa proses penyidikan termasuk penetapan tersangka Saudara HK sudah prosedural, profesional, dan proporsional. Demikian. Ya, kita kalau berbicara pra-peradilan, ini sebagai edukasi juga bagi masyarakat bahwa pra-peradilan ini merupakan satu ranah yang bisa diambil oleh tersangka untuk menguji proses formil dari penyidikan, baik itu penyitaan, penggeledahan, penahanan, dan terakhir ya muncul terkait penetapan tersangka. Jadi yang diuji adalah proses formilnya. Kalau berbicara proses formil, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, KPK meyakini proses penetapan tersangka Saudara HK sudah profesional, prosedural, dan proporsional. Terkait alat bukti, nanti baru kita bisa berbicara saat perkara ini sudah dilimpahkan ke persidangan. Ya, atas permohonan tersebut, info yang kami dapatkan dari penyidik bahwa permohonan itu ditolak, ya, prosesnya tetap berlanjut. Apakah nanti Saudara HK akan dilakukan pemanggilan selama proses pra-peradilan, itu nanti dikembalikan kepada penyidik lagi. Intinya, permohonan sudah diterima, tetapi tanggapan dari KPK itu ditolak. Ya, karena proses peradilan itu merupakan satu ranah tersendiri, ya, dan proses penyidikan itu ranah tersendiri. Jadi ini tidak bisa dicampurkan, tidak bisa disatukan. Tidak berarti kalau proses pra-peradilan itu berjalan maka penyidikan berhenti, tidak. Proses penyidikan tetap berjalan. Bila yang bersangkutan mengajukan untuk tidak dipanggil terlebih dahulu, itu merupakan hak tersangka ya, untuk mengajukan, tetapi penyidik juga memiliki kewenangan apabila ingin memanggil, dan seandainya proses tersebut digunakan
sebagai alasan untuk tidak hadir, kemungkinan besar penyidik akan menilai itu bukan menjadi salah satu alasan yang patut dan wajar. Demikian. Mas, itu kan suratnya ditujukan untuk pimpinan KPK. Nah, ini yang menolak ini pimpinan atau penyidik, Mas? Yang menginfokan ke saya adalah penyidik, tentunya setelah berkoordinasi dengan atasan, dalam hal ini Direktur Penyidikan, Deputi Penindakan, termasuk dengan pimpinan. Ya. Dari pertama datang terus keluar dia selalu bicara. Tapi hari ini ketika keluar dia tidak bicara sama sekali. Ya, saya tidak bisa menduga-duga ya apa yang disampaikan penyidik. Mungkin beliau sedang kurang enak badan sehingga tidak memiliki keinginan untuk berbicara kepada rekan-rekan dan diwakili oleh kuasa hukum. Apakah ada pembicaraan yang membuat saudara HK tidak ingin berbicara kepada teman-teman jurnalis? Tentunya ini menjadi ranah materi penyidikan. Saya tidak bisa membuka itu karena penyidik juga tidak memberikan delegasi atau kewenangan kepada saya untuk menyampaikan hal tersebut. Demikian, Mas Mario. Ya itu kembali lagi saya tidak bisa sampaikan clue-nya karena belum dapat clue. Mungkin rekan-rekan bisa bertanya kepada kuasa hukum lebih lanjut ya, atau ke saudara HK langsung. Apakah ada hal-hal tertentu yang membuat yang bersangkutan tidak ingin berbicara kepada rekan-rekan jurnalis pada saat selesai dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Demikian. Kesepakatan apa ya? Ya, maksudnya kesepakatan apa? Yang disampaikan oleh saudara Magdir. Saya juga baru tahu ini ada kesepakatan yang disampaikan sama Mas Rizky ya. Ya, tentunya penyidik dalam hal ini Satgas yang menangani perkara termasuk yang melakukan pemeriksaan bekerja secara profesional, prosedural dan proporsional. Ya, saya kurang memahami apa yang dimaksud kesepakatan oleh saudara Magdir. Apakah beliau mungkin menyampaikan terkait surat pengajuan tadi yang disampaikan salah satu rekan jurnalis bahwa tidak akan dilakukan pemeriksaan? Kalau itu sudah saya jawab bahwa proses penyidikan tetap berjalan, ya. Artinya KPK menolak pengajuan tersebut. Namun, apakah penyidik akan melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan selama proses pra-peradilan berlangsung atau setelah itu, tentunya kita kembalikan kepada penyidik. Demikian. Ya, ya. Jadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa proses penyidikan dan proses pra-peradilan itu berdiri sendiri-sendiri. Ya, tidak ada berkaitan secara langsung. Jadi dalam proses peradilan
penyidikan tersebut saksi-saksi bisa tetap dipanggil, penyidik masih bisa melakukan penyitaan maupun proses-proses penyidikan lainnya termasuk salah satunya penahanan. Ya. Kalau berbicara memungkinkan atau tidak, memungkinkan. Apakah dilakukan atau tidak, itu dikembalikan kepada penyidik nanti, termasuk jaksa. Di KPK ini, di mana penyidikan dan penuntutan berada di satu atap, penyidik dan jaksa penuntut umum ini bekerja sama dan saling memberi masukan. Kapan sebaiknya tersangka ini ditahan? Bagaimana alat bukti dalam pemenuhan unsur perkara? Ini menjadi salah satu kekuatan di KPK hingga pada saat perkara ini dilimpahkan ke persidangan nanti, untuk conviction rate-nya ini 100% atau mendekati 100% kalau melihat histori putusan pengadilan untuk perkara yang diajukan oleh KPK sampai dengan saat ini. Jadi kembali menjawab pertanyaan Mas Mario, itu dimungkinkan, tetapi apakah akan dilakukan nanti kita kembalikan prosesnya ke penyidik nanti. Ya, penyidik mendalami semua hal, terutama yang memang dibutuhkan dalam rangka pemenuhan unsur perkara. Jadi sebagaimana rekan-rekan ketahui, ada 2 perkara yang disangkakan oleh kepada saudara HK, dalam hal ini suap, saudara Harun Masiku, kepada saudara Wahyu Setiawan, dan juga menghalang-halangi penyidikan. Jadi pemanggilan penyidik terhadap saksi-saksi ini tentunya berputar pasal yang disangkakan maupun objek perkara yang disangkakan kepada saudara HK. Apakah saksi-saksi yang dipanggil ini ada kaitan langsung? Tentunya penyidik memiliki penilaian tersendiri, bahwa termasuk salah satunya saudara Maria Lestari, ya, maupun KPU, bahwa saksi-saksi tersebut memiliki nilai pembuktian atau setidaknya petunjuk terhadap perkara yang sedang disangkakan untuk bisa menguatkan perkara ini, sehingga nanti pada saat perkara ini disajikan di persidangan akan meyakinkan hakim bahwa memang benar perbuatannya ada, didukung dengan alat bukti yang nanti akan disajikan oleh rekan-rekan jaksa penuntut umum. Ya, KPK selalu menyiapkan diri karena pengajuan pra-peradilan ini bukan hal yang pertama ya. Ini KPK sudah sering di-challenge oleh para tersangka melalui pra-peradilan. Tentunya rekan-rekan kita di Biro Hukum sudah menguasai hal-hal apa saja yang dibutuhkan untuk menghadapi proses pra-peradilan, dengan berkoordinasi dengan penyelidik, berkoordinasi dengan penyidik,
termasuk dengan struktural, dalam hal ini para direktur, deputi maupun pimpinan, dan semua administrasi dalam rangka penyidikan tersebut juga akan disiapkan sehingga nanti pada saatnya sidang itu digelar, Biro Hukum bisa meyakinkan hakim pra peradilan bahwa perkara ini memang sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Pak siapa sudah ini? Enggak, maksudnya sudah menegaskan siapa tadi? Pak Dirdik. Beliau menyampaikan apa? Oke. Ya, saya perlu menanyakan kembali ya namanya atau inisialnya, tapi sampai dengan saat ini belum diinfokan oleh penyidik, tetapi betul aset-aset tersebut memang disita dari salah satu tersangka. Ya mungkin Mas Umam bisa mengelaborasi ya keterangan saya ini dengan keterangan Direktur Penyidikan, tapi kurang lebih seperti itu tanggapannya. Ya. Semua orang bisa datang ke KPK. KPK ini lembaga yang terbuka untuk umum. Tentunya wilayah atau tempat-tempat yang bisa didatangi bagi orang-orang tersebut juga terbatas. Masuk ke lobi harus memilih apakah itu tujuannya mau memberikan dukungan atau mau menjadi saksi atau menjadi tersangka dalam rangka pemeriksaan atau menjadi tamu salah satu pegawai di sini. Ya, saya pikir ada aturannya. Ya, saya tidak tahu, saya tidak melihat secara real bagaimana tadi yang disampaikan oleh Mbak Umay untuk simpatisan saudara HK ini, berapa orang, bagaimana mereka bertindak. Ya, kalau memang ada hal-hal di luar aturan, tentunya akan disampaikan kepada pihak yang mengatur di KPK. Namun sepanjang yang saya ketahui, sebagaimana yang sudah disampaikan baik melalui jubir PDIP, Saudara HK sendiri, maupun dari kuasa hukum Pak HK, bahwa mereka akan taat, mereka akan kooperatif. Jadi saya pikir selama mereka hadir untuk memberikan dukungan dan mau mengikuti aturan di kantor lembaga tersebut, saya pikir tidak ada masalah. Ya. Ya, itu nanti akan dikembalikan kepada penyidik. Apakah memang keterangan saudara FB ini dibutuhkan dalam rangka pemenuhan unsur, baik itu untuk pasal yang disangkakan suap maupun pasal yang disangkakan menghalangi penyidikan.
Saya tidak bisa berandai-andai karena sebagaimana rekan-rekan ketahui, untuk saksi maupun tersangka yang dipanggil saya baru diinfokan di hari H. Kalau seandainya memang ada akan disampaikan, tetapi sampai dengan saat ini belum terinfo ke saya. Ya saya belum nonton ya, belum nonton beliau jogetnya seperti apa. Terus untuk kelompok apa? Pecinta komunitas pecinta koplo ya, kalau memang itu tidak digunakan untuk hal-hal negatif, ya, tentunya KPK juga tidak bisa melarang, ya, karena KPK juga tidak pernah melakukan pengajuan branding ke Haki ya, bahwa logo KPK ini tidak bisa digunakan untuk apapun, ya. Namun KPK juga tetap meminta kepada pihak-pihak yang memang banyak itu di daerah-daerah ya, ada kelompok pecinta kaos segala macam. Saya pikir selama itu tidak berkonotasi negatif dan tidak dalam rangka mencemarkan nama tersebut, ya sah-sah aja. Ya, KPK ini kan bekerja sesuai aturan hukum ya. KPK tidak bisa beropini, KPK juga tidak bisa bergosip, ya. KPK tidak bisa menyampaikan hal-hal yang tidak ada dasarnya, tidak sesuai dengan fakta. Apa yang disampaikan baik pimpinan sampai dengan jubir tentunya seyogyanya sesuai dengan ranah bidang kerja KPK. Kalau seandainya ada hal-hal seperti itu, KPK reaktif atau tersindir, saya pikir itu mungkin pribadi-pribadi bila ada, tetapi sampai dengan saat ini saya belum melihat adanya pegawai yang merasa tersindir, pimpinan yang merasa tersindir. Kenapa? Karena KPK hanya fokus bekerja. Ya, pasca kejadian tersebut, sebagaimana rekan-rekan ketahui, yang bersangkutan hari ini hadir. Itu saja.